Black Knight come! Yes! What's up guys, bagaimanakah kabar kalian semua? Akankah kalian baik-baik saja? Hingga balik lagi bersama gua Zu, yang pasti tetap stay to the santuy. Sesuai requestan kalian semua, dimana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai dengan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Scooby-Doo 2 Monster Dilepaskan. Film kali ini sendiri masih akan bercerita mengenai kelompok Mystery Inc yang akan mengungkapkan suatu sindikat yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Dan bahkan sindikat itu berhasil membuat semua orang tak akan mempercayai Mystery Inc lagi. Dan bagaimanakah caranya Mystery Inc untuk mengembalikan nama baik mereka? Mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Film pun dimulai di mana kita diperlihatkan mengenai kesuksesan dari Mystery Inc yang dimana mereka sekarang sudah berada di titik puncak karir mereka. Sampai bahkan tiap kasus hantu yang mereka tangani dan juga mereka telah ungkapkan sekarang udah ditaruh semua di dalam museum ini beserta juga dengan kostum hantu itu sendiri. Setelah itu, tiap member dari Mystery Inc pun keluar dari mobil untuk menyambut fans-fans mereka yang dimana Scooby ternyata juga memiliki fans anjing juga. Di lain sisi, Fred nampaknya sedang diwawancarai oleh wanita yang cantik dan juga idaman dia bernama Haters. Setelah itu, acara grand opening museum pun pada akhirnya dimulai dan museum pun dibuka untuk umum. Semua orang pun berbahagia di saat itu, kecuali seseorang yang mencurigakan dari kejauhan dia ini menatap Mystery Inc dengan penuh rasa dendam. Entah siapakah dia, mending kita lanjutin aja dulu. Di dalam museum, kita pun diperlihatkan para Mystery Inc yang dengan bangganya mempresentasikan mengenai tiap kasus hantu yang mereka tangani. Yang dimana salah satunya adalah The Black Knight Ghost, Skeleton Man, dan lain-lain. Shaggy, Scooby, dan juga Velma sedang muter-muter dan menjawab pertanyaan dari tiap fans yang menanyakan tentang kasus mereka. Begitu juga dengan Fred dan juga Daphne yang dimana mereka selalu diwawancarai oleh pihak televisi. Setelah capek menjawab setiap pertanyaan, Shaggy dan juga Scooby berniat untuk nyantai sebentar dan pamitan kepada Velma. Namun di dalam perjalanan mereka pun tanpa sengaja melihat salah satu kasus yang pernah mereka tangani, yaitu Pterodactyl. Mereka berdua pun sedikit taunting-taunting gitu dengan mengejek Pterodactyl tersebut. Namun mereka tiba-tiba merasa aneh ketika melihat Pterodactyl itu yang tak terlihat seperti kostum. Namun tentu aja ini Shaggy dan juga Scooby, mereka bodoh amat akan hal itu dan terus melanjutkan istirahatnya dengan mencari makanan. Beralih kembali kepada Velma, di mana dia yang ditinggal oleh Shaggy dan juga Scooby langsung melanjutkan muter-muter untuk menjawab tiap pertanyaan yang dilontarkan kepada dirinya. Namun tanpa sengaja dia melihat bang kurator museum. Agar channel ini sendiri ada manfaatnya, kurator museum adalah seseorang profesional yang bertanggung jawab mengelola, meneliti, merawat, dan juga memamerkan lokasi museum agar bernilai edukatif, ilmiah, dan juga menarik bagi publik. Oke lanjut, bang kurator museum itu bernama Patrick yang dimana belakangan hari ini ternyata mereka tuh sedang deket-deketnya. Patrick pun memberanikan diri untuk mengajak Velma kencan. Akan tetapi Velma yang merasa dirinya belum siap langsung menolak ajakan milik si Patrick yang tentu saja bang Patrick pun langsung ente di saat itu juga. Gak lama berselang setelah akan hal itu, tiba-tiba di luar petir pun menggelegar seakan ada sebuah ancaman yang sebentar lagi akan datang. Dan benar aja, Daphne yang sedang diam tiba-tiba melihat sebuah gas hijau yang terus-terusan keluar dan di saat dia buka, tiba-tiba... Dengan bahu-membahu, para Mystery Inc pun berusaha mengikat Pterodactyl itu dengan menggunakan gorden yang berada di sana. Namun tanpa diduga, Pterodactyl itu nampaknya sedang santai aja. Setelah menyadari Mystery Inc gak berdaya, Pterodactyl berencana untuk pergi dari sana. Namun Shaggy dan juga Scooby yang sebelumnya mengikatkan tali ke Pterodactyl itu pun ikut terbawa. Di tengah kekacauan demi kekacauan yang terjadi akibat Pterodactyl, di kaca yang pecah sebelumnya, terdapat seseorang bertopeng misterius yang berkata suatu hal.
Di mana ini semua merupakan awal dari kehancuran para Mystery Inc. Dia berjanji untuk kedepannya akan melakukan teror yang lebih parah dibandingkan ini dan Mystery Inc. diperintahkan untuk menangkap dirinya. Namun dia memastikan para Mystery Inc. gak bakal bisa mengungkap siapa identitas dari dirinya dan hari demi hari yang akan dijalani oleh para Mystery Inc. hanyalah sebuah kehancuran. Di sisi yang bersamaan, Daphne pun langsung meloncat dengan menggunakan sebuah pedang. Dia pun memotong tali yang mengikat Shaggy dan juga Scooby hingga membuat pterodaktil itu pun pergi dari sana. Bersamaan juga dengan orang bertopeng misterius itu yang ikut terbang bersama pterodaktil. Setelah itu, pihak kepolisian pun datang ke sana untuk memberikan polis lain karena tentu saja insiden sebelumnya hampir aja menyelakai para pengunjung. Merasa kebingungan dengan apa yang terjadi, para Mystery Inc. pun berkumpul dan berdiskusi bagaimanakah pterodaktil itu bisa muncul karena nggak mungkin kostum pterodaktil yang berada di museum ini tiba-tiba berubah menjadi pterodaktil beneran. Usut demi usut setelah dicari tahu, Velma pun pada akhirnya menemukan sebuah tempat yang dipakai oleh pterodaktil itu untuk menyusup ke dalam museum mereka. Terlebih lagi, di sana Velma menemukan bulu dari pterodaktil itu yang dia amankan agar dia teliti lebih lanjut. Di keesokan harinya, di saat para Mystery Inc. sedang menonton TV, tanpa diduga di berita itu menayangkan si haters yang sedang membawakan berita mengenai insiden yang terjadi di museum semalam. Bukannya memberikan support dan juga dukungan untuk para Mystery Inc., hater ini malahan membuat sebuah asumsi di mana dia menjelek-jelekan para Mystery Inc. dan bahkan menunjukkan cuplikan Shaggy dan juga Scooby yang kebawa oleh pterodaktil. Haters juga berkata lagi di mana dia menyuruh para Mystery Inc. untuk cepat menyelesaikan kasus ini karena di akhir kalimat orang bertopeng misterius sebelumnya dia berkata bahwasannya ini hanyalah permulaan. Jadi jikalau dibiarkan bisa aja bakal ada korban jiwa untuk kedepannya. Mendengar akan hal itu para Mystery Inc. pun langsung murung karena tentu saja sebenarnya ini bukan salah mereka. Dari kejauhan, Shaggy dan juga Scooby yang mendengar akan hal itu merasa bersalah kepada teman-temannya karena tentu saja mereka telah melakukan tindakan bodoh. Shaggy dan juga Scooby saling berjanji untuk tidak takut lagi karena tentu saja jikalau mereka berdua takut akan merepotkan teman-temannya yang akan menyelidiki kasus. Lalu Shaggy dan juga Scooby langsung mengganti pakaian mereka, masuk ke dalam lab laboratorium milik Mystery Inc. untuk melihat hasil lab yang udah keluar dan berusaha mendahului teman-temannya. Sangat disayangkan bukannya membantu, Shaggy malahan kebingungan dengan hasil lab itu yang ternyata penuh dengan bilangan dan bahasa-bahasa aneh hingga dia pun nyerah dan memberikan surat itu kepada Velma. Velma pun kaget ketika melihat hasil lab itu yang ternyata bulu yang dia teliti kemarin malam adalah bulu pterodaktil beneran. Jadi secara nggak langsung, mereka tuh kemarin malam ternyata berhadapan dengan pterodaktil beneran. Mereka pun makin dibuat bingung dengan apa yang terjadi dan situasi apa yang sebenarnya akan mereka hadapi ke depannya. Daphne pun kepikiran akan suatu hal di mana dia berusaha mencari tahu tentang orang yang terobsesi dengan dinosaurus-dinosaurusan. Berhasil menemukan beberapa nama, Daphne lalu memperkecilkan kemungkinan dengan mencari orang-orang yang memiliki bidang keahlian namun dia suka dengan dinosaurus-dinosaurusan, salah satunya seperti saintis dan juga ilmuwan. Dan setelah keluar beberapa nama lagi, Daphne tinggal menginputkan kata terakhir, yaitu saintis dan juga ilmuwan yang terlibat kasus. Dan voila, hanya keluar satu ilmuwan yang bernama Jonathan Jacobo. Dari situlah para Mystery Inc. pun mendapatkan titik terang dan mereka pun mendalami kasus dari Jonathan Jacobo, di mana ternyata di masa lalunya Jonathan Jacobo berhasil mencuri uang jutaan dolar. Di mana uang-uang yang sangat banyak itu tidak dipakai oleh dirinya untuk merasakan kenikmatan yang berada di bumi kita tercinta ini, melainkan dipakai untuk membiayai eksperimen dia. Untuk menciptakan dinosaurus, monster, dan hal-hal lain yang berada di kepala Jonathan Jacobo, dan hal itu sendiri tentu aja di luar akal sehat manusia pada umumnya. Setelah mendengar semua akan kisah masa lalu dari Jonathan Jacobo dari internet, Velma pun pesimis Jonathan Jacobo lah penjahatnya karena 3 tahun yang lalu Jonathan Jacobo berusaha melarikan diri dari penjara. Akan tetapi aksi pelariannya tuh gagal, namun pemberitaan tentang mayatnya tak pernah diungkap sampai sekarang, jadi kemungkinan besar Jonathan Jacobo bukanlah penjahatnya. Mereka berusaha berpikir sejenak, sampai di mana Velma yang emang udah dasarnya emang pinter, dia pun langsung menyuruh Daphne untuk mencari siapa sih teman satu selnya Jonathan Jacobo. Lalu Daphne pun gercep mencari tahu dan pada akhirnya keluarlah satu nama, yaitu Jeremiah Wikless, atau nama lainnya adalah The Black Knight Ghost. Yang dulu pernah dipenjarakan oleh para Mystery Inc. dan bahkan pernah dibuka topengnya. Jadi kemungkinan besar dialah pelakunya karena memiliki dendam dengan para Mystery Inc. Semuanya udah mulai masuk di akal.
Shaggy dan juga Scooby lalu dituntut untuk mencatat alamat dari Jeremiah Weekles. Setelah dicatat, mereka pun pergi ke sana untuk mencari bukti-bukti lebih lanjut. Beberapa saat setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun pada akhirnya tiba di rumah Jeremiah Weekles, di mana rumah itu sendiri nampaknya terlihat sangat menyeramkan. Belum sempat masuk ke dalam rumah itu, tiba-tiba mereka pun mendapatkan ejekan dari bocil-bocil setempat karena tentu saja berita TV yang dibawakan oleh haters tempo lalu. Mereka pun berusaha nggak memperdulikan tentang insiden tadi dan lanjut dengan misi. Fred lalu menarik bel rumah yang ternyata mendapatkan peringatan pertama. Fred lalu menarik lagi dan mendapatkan peringatan kedua. Fred pun lalu menarik lagi dan lagi hingga mendapatkan peringatan ketiga dari rekaman suara dan tiba-tiba... You are trespassing on Dude, he just said we'd pay the... Ternyata yang terjebak di sana bukan hanya mereka saja, melainkan ada mbak pengantar surat dan juga 2 orang pengantar paket. Dari situlah Daphne pun langsung memikirkan cara bagaimanakah mereka bisa keluar dari ruangan ini. Daphne lalu mengeluarkan sebuah lakban dan langsung memencet sebuah tombol yang ternyata merupakan fingerprint yang dimana hal itu berhasil karena lakban itu berhasil mengambil DNA dari fingerprint tersebut. Mereka yang berhasil terbebas, tak lupa juga mereka membebaskan yang lain. Strip. Voila. All right now. I enjoy being a girl. 20, 30, Thanks for the cookies. 50. Okay, gang, let's split up. Setelah berpisah dengan orang-orang yang mereka selamatkan, mereka pun berusaha menyelidiki apa yang berada di rumah itu. Sampai di mana Shaggy dan juga Scooby memutuskan untuk berpencar dengan teman-temannya karena mereka berdua udah berjanji mereka nggak bakal takut lagi. Demi membantu teman-temannya juga untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Beralih kepada Fred, Velma, dan juga Daphne, di mana mereka bertiga ini memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah ruangan yang mencurigakan, di mana di ruangan itu mereka menemukan sebuah buku. Buku itu bukanlah sembarang buku biasa, melainkan buku itu sendiri bernama Teks Celtic atau sebuah buku dari abad pertengahan gitu. Namun nampaknya buku itu sendiri udah disempurnakan oleh Jonathan Jacobo yang dimana mereka bisa mengetahui akan hal itu karena ada nama Jonathan Jacobo di sana. Velma lalu membaca tiap lembar yang berada di buku itu, yang ternyata buku itu sendiri awalnya merupakan sebuah buku sihir namun disempurnakan oleh Jonathan Jacobo dengan ilmu pengetahuan, maka dari itulah bisa menciptakan monster. Kembali kepada Shaggy dan juga Scooby, di mana Scooby ini membawa banyak sekali barang yang dia pikir merupakan petunjuk, padahal barang itu sendiri merupakan barang-barang yang nggak berguna. Sementara Shaggy yang masih berada di dalam ruangan, tanpa sengaja menemukan sebuah kertas pengingat yang bertuliskan The Fox Goes Tonight. Tentu saja Shaggy pun langsung merasa bangga dengan apa yang terjadi, terlebih lagi dia dapat membantu teman-temannya dan dia nggak real beban. Baru aja merasa kegirangan hingga tiba-tiba... Black Knight Ghost! Tentu aja Shaggy dan juga Scooby pun panik bukan main. Mereka pun langsung lari dari sana masuk ke sebuah ruangan, menimbun pintu itu rapat-rapat agar The Black Knight Ghost tak bisa masuk ke dalam sana. Sangat disayangkan The Black Knight Ghost ternyata masuk lewat ruangan samping. Dia pun membantu Shaggy dan juga Scooby menimbun pintu itu hingga membuat mereka pun kaget bukan main. Merasa ketakutan bukan main, mereka berdua sampai bahkan tak bisa menggerakkan badan mereka saking takutnya hingga tiba-tiba Fred, Velma, dan juga Daphne untungnya datang tepat waktu. Kejar-kejaran dan juga pertarungan pun terjadi di sana sampai bahkan Daphne berhasil melucuti pedang dari The Black Knight Ghost, lalu mereka lari ke ruangan tengah namun tanpa diduga pedang The Black Knight Ghost bergerak sendiri. Untungnya Daphne ini gak kehabisan akal, dia pun menepak pedang itu dan langsung OTW untuk menusuk The Black Knight Ghost namun tanpa diduga tembus begitu aja. Velma yang baru saja menyelesaikan membaca buku itu pada akhirnya mengetahui kelemahan dari The Black Knight Ghost yaitu aset berharga miliknya. Dengan cepat Velma pun berlari dan langsung menendang aset berharga milik The Black Knight Ghost yang tentu saja dia pun merasakan kesakitan yang luar biasa hingga kesempatan itu diambil oleh mereka untuk melarikan diri. Here, to find the creature's weakest point, 28 and a half. Here!
Setibanya di markas, para Mystery Inns pun benar-benar syok dengan apa yang mereka hadapi kali ini karena tentu saja mereka bukan melawan manusia seperti sebelum-sebelumnya, melainkan mereka melawan monster yang mirip banget dengan hantu beneran. Shaggy dan juga Scooby ternyata memiliki rencana lain, di mana mereka berdua berencana untuk menangkap Jeremiah Weakless berdua saja karena tentu saja mereka mengetahui keberadaan Jeremiah Weakless nanti malam di kertas kecil yang mereka temukan. Agar tak terlihat mencurigakan, dari situlah Shaggy pun berkata kepada Scooby untuk memakan banyak sekali krim dan terlihatlah seperti busa, hingga Shaggy pun berdalih kepada teman-temannya bahwasannya ia ingin membawa Scooby ke dokter hewan. Teman-temannya pun percaya dan dari situlah Shaggy dan juga Scooby pun pergi di saat itu juga. Sementara Fred dan juga Daphne sedang menunggu Velma yang berada di ruangan laboratoriumnya. Nggak lama kemudian Velma pun keluar sambil berkata dia tahu hal penting untuk membuat monster, yaitu randamonium. Velma sendiri mengetahuinya dari buku Celtic dan juga penelitian dia dari bulu pterodaktil yang tertinggal. Daphne lalu menanyakan dari manakah kita bisa menemukan randamonium. Velma pun berkata dengan izinnya bahwasannya randamonium masih banyak di sebuah tambang tua, nggak jauh dari tempat mereka sekarang, di sebuah lokasi bernama Colosville tua. Mereka pun akan pergi di saat itu juga untuk mencari petunjuk lebih lanjut di sana. Tanpa diduga, tiba-tiba Velma pun berteriak karena dia melihat Patrick yang berada di luar sana. Dia pun menyuruh teman-temannya untuk mengatakan ia tak ada di sini karena tentu saja si Velma ini malu untuk bertemu dengan Patrick. Daphne berusaha mengejar Velma dan meyakinkannya untuk bertemu aja dengan Patrick. Kemungkinan besar Patrick sangat menyukai si Velma, namun Velma ini masih takut dan juga insecure. Daphne dengan cepat membantu sahabatnya yang masih insecure dengan merestorasi dandanan si Velma seutuhnya. I'd make myself one. Tentu aja dandanan Velma yang sangat semlehoi nampaknya tak disukai oleh si Patrick, di mana Patrick pun disampaikan tentang misi Mystery Inns, lalu Patrick pun ikut menuju kota Colosville. Di lain sisi, Shaggy dan juga Scooby pada akhirnya melakukan penyamaran masuk ke dalam The Fauce Ghost untuk mencari keberadaan dari Jeremiah Weakless. Baru aja membuka pintu, mereka pun dibuat terkejut karena di dalam sana ternyata banyak sekali orang-orang yang pernah diungkapkan identitasnya oleh para Mystery Inns, di mana mereka nampaknya sangat merasa menyesal sekali telah menjalankan kasus ini berdua aja, seolah-olah mereka masuk ke kandang macan. Shaggy dan juga Scooby berusaha sangat setenang mungkin dan mereka pun berhasil menemukan Jeremiah Weakless dan duduk di sampingnya untuk menanyakan beberapa hal. Namun tanpa diduga, pertanyaan mereka malahan tak berjalan sesuai apa yang mereka harapkan. Jeremiah Weakless malahan membuka topik tentang Mystery Inns, di mana Jeremiah Weakless menjelaskan tindakan kejam, keji dan juga psikopatnya jikalau dia berhasil mengalahkan Mystery Inns. Yang sontas mendengar akan hal itu, Shaggy dan juga Scooby pun merasa ketakutan. Untuk menghilangkan ketakutannya, Shaggy pun memutuskan untuk pipis sebentar dan menyuruh Scooby untuk jangan berbicara dengan orang lain selagi dia pipis. Nggak lama Shaggy pergi, Scooby pun dihampiri oleh cewek cantik Nang Semlehoi yang tentu saja ajakan dansanya nggak bisa ditolak oleh Scooby, hingga Scooby pun dansa di sana. Saking asiknya berdansa dan juga menari bersama sambil menghina-hina Mystery Inns, Scooby ini tanpa sengaja kehilangan wignya yang sontas penyamarannya pun terbongkar. Shaggy yang baru aja kelar pipis menyadari Scooby dalam bahaya, dia pun berlari untuk menyelamatkan penyamaran dari Scooby, namun sangat disayangkan penyamaran dia juga terbongkar yang alhasil mereka pun harus melarikan diri. Where? Kembali kepada Velma, Fred, Daphne, dan juga si Patrick, di mana mereka bertiga yang berencana menuju ke Colosville tanpa diduga melewati museum mereka yang ternyata sudah ramai orang yang berkumpul. Mereka pun lalu turun dari mobil untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di sana. Lalu mereka pun dijelaskan oleh orang-orang yang berada di sana, di mana ternyata semua kostum hantu yang mereka telah ungkapkan identitasnya tuh dicuri oleh hantu pterodaktil dan juga The Black Knight Ghost. Tentu saja haters pun ada di sana, memanfaatkan situasi yang sedang terjadi untuk menaikkan rating TV-nya. Haters pun membuat narasi seolah memojokkan Mystery Inns. Di dalam museum, Patrick sebagai kurator museum sangat merasa bersedih melihat akan hal ini. Dia pun pamitan kepada para Mystery Inns yang dikarenakan dia ingin membutuhkan waktu sendiri. Mereka pun langsung keluar dari museum dan berencana menuju Colosville. Namun tanpa diduga para warga yang sekarang udah pro kepada haters mulai mencaci maki para Mystery Inns.
Untungnya mereka berhasil masuk ke dalam mobil tepat waktu. Namun Daphne ini nampaknya melihat hal aneh kepada si haters dan berusaha menghampiri si haters. Namun tiba-tiba Mystery Incorporated. Useless before my power will be mine. sosok bertopeng kembali muncul di sana, di mana dia berkata kepada para warga yang sedang berkumpul bahwasannya kota ini sebentar lagi akan menjadi miliknya. Kembali kepada Scooby dan juga Shaggy, di mana mereka yang berhasil melarikan diri dari villain sebelumnya, dan di sebuah tikungan mereka pun melihat dua orang yang sedang cekcok dan salah satu orang itu adalah Patrick. Setelah cekcoknya usai, Patrick lalu menghampiri Shaggy dan juga Scooby sambil mengeluarkan raut wajah mengintimidasi yang sontak hal itu sendiri menakuti Shaggy dan juga Scooby. Patrick lalu pamitan pergi dari sana, dan setelah Patrick pergi, tanpa sengaja Shaggy dan juga Scooby melihat Jeremiah Wickles yang nampak sedang berjalan seorang diri, lalu mereka pun memutuskan untuk mengikutinya secara diam-diam. Sampai di mana Jeremiah Wickles masuk ke sebuah pabrik terbengkalai, Shaggy dan juga Scooby masih mengikutinya secara diam-diam. Dalam gelapnya malam, mereka masih sneaky-sneaky sampai tiba-tiba Okay. saking paniknya, Shaggy dan juga Scooby berlari dan tanpa sengaja memegang sebuah tuas yang membuka sebuah jalan rahasia, dan dilalahnya mereka malah masuk ke dalam sana. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Fred, Velma, dan juga Daphne yang nampaknya sudah tiba di Colosville tua, di mana tempat itu sendiri merupakan tempat Shaggy dan juga Scooby berada. Namun dari arah yang berlawanan, mereka tanpa sengaja melihat Wickles dengan beberapa orang dan sedang membicarakan suatu yang misterius. Dengan cepat mereka pun menggerebek tempat tersebut. Fred lalu menanyakan beberapa hal kepada Wickles, yang dimana inti dari pertanyaan si Fred sendiri adalah memojokkan Wickles sebagai seorang bertopeng misterius tersebut. Ditambah lagi dengan Velma yang menuduh Wickles melanjutkan proyek dari Jonathan Jacobo, yaitu sebuah buku Celtic. Mendengar akan hal itu, Wickles nampaknya merasa muak dengan apa yang terjadi, di mana ternyata di tempat ini Wickles berencana untuk membangun sebuah taman wisata beserta juga dengan para investornya. Dia tak ada bermaksud jahat lainnya, walau dulu para Mystery Inc berhasil memenjarakan dirinya, dia udah gak ada niat untuk balas dendam karena dia sudah tua. Sementara Fred yang menuduh dirinya sebagai orang bertopeng sebelumnya, mana bisa sih dia mengacau sampai sejauh itu. Dan tanggapan dia sendiri mengenai tuduhan Velma, mana mungkin dia mau bekerja sama dengan musuh bebuyutannya di dalam penjara, yaitu Jonathan Jacobo. Terungkaplah fakta di sini mengenai Jonathan Jacobo yang ternyata nggak berhubungan baik dengan Wickles, walau mereka ternyata satu sel. Di ruangan bawah tanah, Shaggy dan juga Scooby yang masuk ke ruang rahasia itu berhasil menemukan laboratorium pembuatan monster, dan bahkan di sana banyak banget ramuan-ramuan yang diperlukan. Karena kehausan, Scooby malahan asal meminum ramuan yang berada di ruangan itu, hingga sontak hal itu sendiri membuat dirinya berubah menjadi monster yang mengerikan. Shaggy yang datang berusaha membantu Scooby, namun kalian tahu sendirilah ya kalau mereka berdua hanya bisa mengacau aja. Shaggy yang muak karena mereka selalu meminum ramuan yang salah langsung melemparkan ramuan itu hingga terjadilah sebuah ledakan besar, dan ledakan itu sendiri berhasil didengar oleh Velma, Fred, dan juga Daphne. Setelah menelusuri sumber ledakan itu, Fred, Velma, dan juga Daphne berhasil menemukan keberadaan dari Shaggy dan juga Scooby yang sangat mengenaskan. Dengan bantuan sedikit dari Velma, Scooby menyampurkan beberapa ramuan, lalu ramuan itu pun dia minumkan bersama juga dengan Shaggy, yang pada akhirnya mereka pun kembali menjadi normal. Dan akibat ledakan yang sebelumnya diciptakan oleh Shaggy, mereka pun kembali menemukan ruangan rahasia lainnya. Di mana di ruangan inilah orang misterius bertopeng sebelumnya menciptakan monster-monster untuk mengacau di museum mereka. Terlebih lagi, semua kostum hantu yang mereka ungkapkan identitasnya dan mereka taruh di museum yang menghilang tuh semua ada di sini. Yang pertanda orang misterius bertopeng sebelumnya tuh berencana untuk membuat villain-villain dari Mystery Inc tuh hidup dan benar-benar menjadi monster untuk menakuti para Mystery Inc. Sambil menahan rasa sedih, Velma lalu menjelaskan mengenai asumsinya, kemungkinan besar dalang dari semua hal ini adalah si Patrick. Kenapa demikian? Karena Patrick sendiri sebagai seorang kurator museum memiliki hak penuh atas segala akses dari museum, dan gak bakal mungkin orang dari luar sana dapat mengambil semua kostum tersebut. Dan yang kedua, kenapa si Patrick bisa datang pas banget di saat mereka akan merencanakan strategi berikutnya?
Dan kedatangannya berdalih untuk mengajak dirinya kencan. Kemungkinan besar hal itu sendiri merupakan strategi dari si Patrick untuk mengetahui rencana dari Misteri Inns berikutnya. Setelah menjelaskan asumsinya yang terdengar masuk di akal, Velma pun langsung sedih karena dia mengetahui dia mencintai orang yang salah. Mendengar akan hal itu, kawan-kawan yang lain pun berusaha menenangkan Velma sambil berkata, kenapa enggak kita cari-cari bukti dulu aja di tempat ini. Mereka semua lalu berpencar untuk mencari bukti-bukti lebih lanjut, sementara Shaggy dan juga Scooby tentu aja mereka bakal terus bersama. Mereka berdua lalu memasuki sebuah tempat gitu, di mana di tempat itu sendiri ada sebuah alat di tengahnya semacam piringan gitu dan mereka memencet-mencetnya seolah memainkan DJ. Tanpa disadari oleh mereka berdua, akibat tombol-tombol yang dipencet oleh mereka, mesin pembuat monster pun aktif dan inilah yang terjadi. Detective? We're the greatest detective! Captain Cutler! Guitar monster! Calm! Fred yang menyadari akan hal itu dan mereka dalam masalah besar dengan cepat turun ke bawah untuk membantu Shaggy dan juga Scooby dan bahkan mengambil panel kontrol yang sebelumnya dipakai oleh Shaggy dan juga Scooby untuk menciptakan monster. Alayaknya kerasukan James Bond, Fred dapat menghindari segala serangan dari monster-monster itu dan bahkan berhasil melarikan diri dengan begitu mudahnya. Setelah berkumpul kembali, mereka pun memutuskan untuk merencanakan strategi agar bisa pergi dari sana, namun tanpa diduga mereka dikagetkan oleh monster kembar di belakang mereka. Monster itu lebih memilih mengejar Shaggy dan juga Scooby yang alhasil Shaggy dan juga Scooby pada akhirnya terpisah dengan teman-temannya. Di lain sisi, Velma, Fred dan juga Daphne yang merasa mereka telah aman tiba-tiba dikagetkan oleh monster 1000 volt yang langsung mengejar mereka. Nggak ada pilihan lain lagi di mana mereka awalnya berencana untuk menyelamatkan Shaggy dan juga Scooby sekarang lebih memilih meninggalkan mereka cabut menggunakan mobil. Setelah kekacauan yang terjadi, orang misterius bertopeng pun pada akhirnya menunjukkan dirinya, di mana dia berkata dan memerintahkan para monster untuk menangkap Misteri Inns apapun yang terjadi. Dan yang paling terpenting adalah mengambil kembali kontrol panel itu, karena tentu saja mereka membutuhkan kontrol panel untuk menciptakan monster berikutnya. Beralih kepada Shaggy dan juga Scooby kembali, di mana mereka yang berhasil keluar dari pabrik itu dengan melalui pintu belakang, ternyata nggak ada jalan di sana melainkan hanya ada jurang. Terpaksalah mereka memakai tutup tong sampah sebagai alat seluncuran karena mereka masih dikejar oleh monster kembar. Freaking run! Like this pipe's ripping, Scoop! Di ujung jurang ternyata udah ada Velma, Fred dan juga Daphne yang berhasil menyelamatkan Shaggy dan juga Scooby dari kejaran monster kembar. Beralih ke tengah kota di mana kita diperlihatkan orang misterius bertopeng yang mendeklarasikan kepada para warga untuk menyuruh mereka semua menangkap para Misteri Inns. Jikalau para warga nggak mau, dia akan menciptakan kekacauan demi kekacauan dengan menggunakan monsternya. Hal itu sendiri dibuktikan ketika salah satu monster muncul dan langsung mengacau. Dari situlah teror pun mulai terjadi, warga mulai takut, mereka pun memutuskan untuk melakukan demo di depan markas para Misteri Inns. Untuk menyuruh para Misteri Inns menyerahkan dirinya ke orang bertopeng misterius agar teror segera dihentikan. Find me, Mystery Inc. Have gathered outside Mystery Inc.'s offices and operate with the evil masked figure's demands. Setelah memperhatikan segala hal yang terjadi di kota dengan melalui channel TV, para Misteri Inns pun memutuskan untuk mengungsi terlebih dahulu karena kalau mereka memaksakan pergi kembali ke kota, hal itu akan beresiko. Dari situlah mereka pun memutuskan untuk mengunjungi markas lama mereka yang udah telah lama mereka tinggalkan di sebuah gubuk gitu. Velma, Fred dan juga Daphne memutuskan untuk masuk ke dalam sana demi mengingat segala kenangan yang berada di tempat itu, sementara Shaggy dan juga Scooby hanya merenung di dekat mobil. Karena tentu aja kali ini mereka berdua melakukan kesalahan yang benar-benar besar banget sampai nyaris membunuh teman-temannya juga. Sementara di dalam markas mereka, Velma, Fred dan juga Daphne mulai mengingat kenangan masa lalu di mana mereka dulu membentuk Misteri Inns karena mereka suka memecahkan misteri yang terjadi. Bukan karena mengejar pujian, ketenaran, dan lainnya, melainkan mereka hanya pure melakukan hal itu dengan menggunakan hati mereka sendiri.
Maka terkadang karena hal itulah suatu misteri yang sangat susah dipecahkan pasti akan ada petunjuk dan petunjuk itu akan muncul secara sendirinya. Karena mereka menyukai apa yang mereka lakukan. Setelah mengingat semua kenangan itu, Velma pun tanpa sengaja melihat alat pertama kali yang dia ciptakan suatu SMA. Dari situlah dia pun kepikiran sebuah ide, yaitu randamonium memiliki sebuah algoritma kurs silang negatif 4121. Jadi si Velma berusaha mengembalikan arus itu menjadi arus yang dapat mengembalikan para monster ke tempat semulanya. Dengan menggunakan panel kontrol yang mereka pegang sekarang. Jadi mereka hanya tinggal mengubah beberapa arus yang berada di dalam panel kontrol itu lalu menaruhnya ke tempat semula. Atau dengan bahasa yang kalian gampang cerna, mereka hanya tinggal mengubah beberapa saluran dari panel kontrol yang mereka pegang sekarang yang harusnya membuat menjadi menghancurkan. Dan algoritma getaran yang dimaksud, mereka hanya tinggal menaruh kembali panel kontrol yang telah mereka siapkan, yaitu panel kontrol penghancuran ke tempat asal mereka mendapatkan panel kontrol itu, dan getarannya akan ditransfer ke para monster dan monster akan hancur. Setelah mendengar usulan dari Velma, Fred dan juga Daphne pun langsung setuju. Mereka pun saling membantu untuk merakit ulang seisi dalam dari panel kontrolnya. Beralih keluar, kita pun diperlihatkan Shaggy dan juga Scooby yang masih terus bersedih karena mereka berdua merasa mereka tuh udah mulai nggak berguna dan bahkan merasa mereka ini merupakan beban tim semata. Belum sempat mereka menyelesaikan curhatannya satu sama yang lain, tiba-tiba muncullah hantu Kapten Carter yang langsung menyerang mereka, yang sontak hal itu sendiri membuat mereka pun berteriak-teriak. Teman-temannya yang berada di dalam dan menyadari bahwasannya tempat persembunyian mereka kemungkinan besar udah diketahui oleh para monster, mereka pun berencana untuk merakit alat itu di dalam mobil saja dan akan melarikan diri dari tempat ini. Fred lalu menyalahkan mobil, disusul juga oleh Velma dan juga Daphne yang masuk ke dalam. Shaggy dan juga Scooby langsung loncat untuk masuk ke dalam dan mereka akan melarikan diri dari sana. Tentu saja hantu Carter pun tak akan membiarkan akan hal itu, di mana dia menembakkan beberapa pengait ke mobil Mystery Inch. Menyadari mereka tak akan bisa pergi, semuanya pun udah mulai pasrah akan ditangkap oleh para hantu itu. Namun tanpa diduga Fred malahan mengebutkan mobilnya mundur dan menabrak hantu itu hingga mental jauh. Dan setelah akan hal itulah mereka pun berhasil melarikan diri dari sana. Di tengah perjalanan menuju markas para monster, Velma masih belum menyelesaikan tugasnya dengan merakit alat itu, di mana di tengah perjalanan tiba-tiba Pterodactyl datang menyerang. Terlebih lagi ada monster muntah di depan yang mengendarai tronton dan berencana untuk meledakkan mobil itu bersama juga dengan para Mystery Inch yang dimana masalah mereka tuh makin double-double. Untungnya di tengah situasi genting seperti itu, Velma berhasil menyelesaikan tugasnya yang alhasil mereka hanya tinggal menyingkirkan monster-monster yang menghalangi. Hello. Scoob! Okay. Scooby-Doo. Singkat waktu, mereka pun tiba di markas para monster, di mana di sana mereka ternyata udah dihalang oleh The Black Knight Ghost. Dengan gagah beraninya, tiba-tiba Fred menyuruh teman-temannya untuk pergi meninggalkan dia seorang diri karena dialah yang akan melawan The Black Knight Ghost di sini. Dengan mengambil salah satu tiang dan juga sebuah motor yang berada di sana, Fred pun berencana untuk menjatuhkan The Black Knight Ghost dari kudanya. Beralih lagi kepada Shaggy, Scooby, Velma dan juga Daphne, di mana mereka ternyata dihadang oleh monster 1000 volt. Namun kali ini yang akan melawan monster itu adalah Daphne. Dia pun menyuruh ketiga teman lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Balik kepada Fred yang adu tombak dengan The Black Knight Ghost, namun sangat disayangkan dia gagal dan terjatuh di tanah. Di sisi yang bersamaan, Daphne juga gagal menghentikan monster 1000 volt, di mana dia pun dipentalkan dan pada akhirnya mental cukup jauh dan sampai di pelukannya si Fred. Entah apakah yang sedang terjadi, namun nampaknya sutradara sedikit ngetrol kali ini. Kembali kepada Shaggy, Scooby dan juga Velma, di mana mereka yang hampir aja sampai ke ruangan bawah tanah nampaknya dihalangi oleh monster kembar, yang alhasil sekarang giliran Velma untuk memancing monster kembar itu mengikuti dirinya. Velma lalu menitipkan panel kontrol kepada Shaggy dan juga Scooby sambil berkata bahwasannya ini merupakan kesempatan bagi mereka berdua. Namun nampaknya Shaggy enggan untuk menerima tanggung jawab yang sangat besar itu karena mereka selama ini hanya bisa mengacau. Menyadari Shaggy dan juga Scooby hampir kena mental, dari situlah Velma pun menjelaskan bahwasannya mereka berdua sebenarnya tuh udah menjadi pahlawan.
karena mereka telah berhasil menjadi diri mereka sendiri. Terlebih lagi setiap ada hal aneh-aneh, pasti Shaggy dan juga Scooby lah yang nemuin duluan. Jadi jangan pernah pesimis, aku yakin kamu pasti bisa melakukan hal ini. Dari situlah Velma pun pada akhirnya mengalihkan perhatian kedua monster kembar itu. Dari situlah Shaggy dan juga Scooby langsung memberanikan dirinya untuk jalan, namun baru aja belok bentaran, tiba-tiba salah satu monster udah menyadari keberadaannya dan langsung menyemburkan api hingga Shaggy dan juga Scooby langsung lari menyelamatkan diri. Velma yang berhasil mengalihkan perhatian dari monster kembar masih terus dikejar-kejar yang mengakibatkan Velma berusaha menggocek monster-monster kembar itu. Beralih kembali kepada Daphne dan juga Fred yang sudah terpojok di sebuah tempat dan gak ada pilihan lain lagi selain melawan kedua monster itu. Daphne lalu melihat sekeliling hingga dia menyadari bahwasannya mereka tadi mengotak-atik panel kontrol dengan menggunakan kabel pengantar arus. Dengan menggunakan kabel itu, Fred langsung memindahkan arus dari monster 1000 volt menuju The Blade Knight Ghost. Dan of course, akibat hal itu sendiri, ledakan hebat pun pada akhirnya terjadi. Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Velma yang berhasil mengalahkan monster kembar yang mengejar dirinya dengan menjatuhkan pipa hingga menindih monster itu. Namun sangat disayangkan, Velma malahan masuk ke sebuah pertambangan. Begitu juga dengan Shaggy dan juga Scooby yang berhasil mengatasi monster yang mengejar mereka. Dengan memberikan serangan kejutan, yaitu kentut Scooby yang memiliki gas, dan gas itu sendiri dapat berubah menjadi api hingga mereka pun adu mekanik api di sana. It's a real gas! Di pertambangan, Velma yang kehilangan kacamatanya berusaha mencari kacamatanya ke sana kemari, namun tanpa sengaja dia malahan menemukan sebuah ruang rahasia. Setelah berhasil mendapatkan kacamatanya, Velma pun mulai melihat apa yang berada di ruang rahasia itu. Ternyata ruangan itu sendiri merupakan ruang penyembahan untuk Jonathan Jacobo. Di sana juga banyak sekali artikel koran-koran lama yang sudah dibungkus dengan menggunakan kaca agar bisa dijadikan sebuah persembahan gitu untuk Jonathan Jacobo. Entah siapakah orang-orang yang telah membuat ini, namun tiba-tiba di belakang Velma muncullah Patrick yang dimana Patrick pun langsung menyuruh Velma untuk diam. Velma tentu aja panik dan mengira Patrick lah yang melakukan semua hal ini, namun Patrick berusaha menenangkan Velma sambil berkata dia juga ingin memecahkan misteri yang ia dapatkan dan dia pun sampai ke sini. Velma melontarkan beberapa asumsi miliknya, namun ternyata bisa disangkal dengan mudah oleh Patrick, yang dimana Patrick menjelaskan bahwasannya dia berada di pihak yang benar bersama Velma. Velma yang masih nggak percaya karena segala petunjuk yang dia dapatkan tuh mengarah kepada Patrick, dia lebih memilih untuk berlari aja, dan dari situlah Patrick pun berusaha mengejarnya, namun tanpa sengaja Velma menginjak jalannya rusak dan dia pun hampir terjatuh. Untungnya Patrick datang tepat waktu dan berhasil menggapai tangan dari si Velma. Dia pun juga menjelaskan bahwasannya ia bukan orang bertopeng misterius itu. Setelah beberapa kali berusaha meyakinkan Velma, Velma pun pada akhirnya yakin Patrick bukanlah dalang dari semua hal ini. Baru aja berhasil diselamatkan, tiba-tiba Pterodactyl pun datang dan berusaha menangkap si Velma. Untungnya Patrick berhasil mendorong Velma, jadi yang tertangkap adalah si Patrick. Gak berselang lama setelah akan hal itu, Daphne dan juga Fred pun datang di sana dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu si Velma pun menjelaskan hal sebelumnya. Fred lalu menjelaskan salah satu jalan untuk menyelamatkan si Patrick gak ada hal lain lagi selain mereka harus menaruh panel kontrol itu ke tempat semulanya untuk mematikan semua monster. Namun Velma menjelaskan bahwasannya panel kontrol itu nggak ama dirinya, melainkan ama Shaggy dan juga Scooby. Di sisi yang bersamaan, Shaggy dan juga Scooby yang akan masuk ke ruangan bawah tanah dihadang oleh salah satu monster yang dimana monster ini merupakan monster gulali. Awalnya mereka berdua benar-benar ketakutan dan hampir aja pasrah dengan hidup mereka. Namun tanpa diduga ketika monster itu memperkenalkan dirinya, mereka berdua pun gak jadi takut. Malahan tatapan mereka berdua seolah berubah kepada monster itu seakan mereka belum makan selama seminggu dan tiba-tiba I'll give you cavities. This is like the greatest day of our lives! setelah kenyang makan, Shaggy dan juga Scooby pun langsung menuju ruangan bawah tanah yang dimana di sana ternyata mereka udah ditunggu oleh si Velma, Fred dan juga Daphne. Tentu saja setelah melihat teman-temannya baik-baik saja, dari situlah Shaggy dan juga Scooby pun merasa lega dan sedikit pamer tentang mereka yang ternyata berhasil mengalahkan dua monster sekaligus. Mendengar akan hal itu, Fred sedikit marah karena di situasi seperti ini mereka belum menang dan jangan merayakannya terlebih dahulu. Dia pun mengambil panel kontrol itu dan bergegas untuk menaruhnya ke tempat asalnya.
Namun tentu aja di sana udah banyak monster yang menunggu. Fred pun berencana untuk mengulangi kesan dirinya menjadi James Bond untuk yang kedua kalinya. Akan tetapi Fred langsung digagalkan begitu aja oleh salah satu monster. Ia pun melempar panel kontrol itu kepada Daphne, namun lagi dan lagi monster jelly itu berhasil mengikat Daphne dan Daphne pun langsung melempar panel kontrol itu kepada Velma. Akan tetapi monster jelly itu masih bisa menggapai si Velma. Velma pun terpaksa melempar panel kontrol itu kepada Shaggy. Lagi dan lagi Shaggy pun juga ikut ditangkap. Di detik-detik itulah Scooby benar-benar kebingungan apa yang harus dia lakukan, terlebih lagi teman-temannya sedang dalam bahaya. Tanpa sengaja Scooby menyadari bahwasannya di belakangnya ada sebuah alat pemadam kebakaran hingga ia pun memanfaatkan alat itu untuk membukukan monster gel. Ternyata cara itu sendiri efektif. Ia pun mulai menggunakan cara itu untuk menyelamatkan Shaggy dan juga teman-teman yang lainnya sambil berseluncur dikit-dikit. Ia pun melewati beberapa monster yang berusaha menangkap dirinya dan dengan izinnya ia pun melompat lalu mengambil alat itu yang dilempar oleh Shaggy. Dan dengan cepat meletakkan ke tempat asalnya hingga tiba-tiba... Freeze! Break time! Doobie? Go! Karena si topeng misterius itu nggak memiliki kekuatan lain selain monster-monster yang dia miliki, dengan mudahnya para Mystery Inc pun berhasil menangkap si topeng misterius itu. Setelah itu, di keesokan paginya, para Mystery Inc mengundang semua orang dimulai dari pihak kepolisian, wartawan, dan juga warga-warga biasa untuk menyaksikan orang di balik topeng misterius tersebut. Yang dijuluki sebagai Black Knight. Sesaat topeng itu dibuka, ternyata dia adalah hater si wartawan. Namun Velma mengatakan bahwasannya wujud asli dari haters yang dikenal oleh para penonton bukanlah seperti ini, dan setelah dibuka kembali topengnya, dia ternyata adalah Jonathan Jacobo. Lantas bagaimanakah caranya Jonathan Jacobo melancarkan aksinya? Jadi dia dibantu oleh salah satu rekannya lagi bernama Ned. Ned itu sendiri adalah orang wartawan yang suka bawa kamera jikalau si hater sedang membawakan berita. Jadi jikalau haters ada di lokasi, gantianlah si Ned ini yang akan menjadi The Black Knight. Pokoknya mereka tuker-tukeran aja agar nggak dicurigain. Bagaimanakah caranya Velma dan juga Daphne mengetahui akan hal itu? Karena sebuah surat yang tertinggal di ruangan bawah tanah. Dan bagaimanakah masalah buku sihir Jonathan Jacobo yang berada di rumahnya Jeremiah Wickles? Dengan mudah Daphne menjawabnya. Jadi Jonathan Jacobo sendiri memiliki dendam pribadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Jeremiah Wickles sebelumnya. Jadi Jonathan Jacobo berencana untuk mengkambing hitamkan Jeremiah Wickles. Jadi rencana planning pelarian diri waktu 3 tahun lalu Jonathan Jacobo gagal, ternyata itu berhasil dan Jonathan Jacobo terbukti masih hidup sampai sekarang. Lagi dan lagi, para Mystery Inc sekarang sudah berhasil menyelesaikan kasusnya dan seperti biasa ditutup dengan ciri khas ikonik para Mystery Inc. Setelah itu, Velma pun menghampiri Patrick lalu meminta maaf atas segala tuduhannya kepada si Patrick. Patrick pun gak apa-apa akan hal itu, dimana Patrick mulai mengajak Velma untuk ngedate bareng, yang dimana Velma pun gak menolak akan ajakan date tersebut. Beralih kepada Fred dan juga Daphne yang menyatakan rasa sukanya satu sama yang lain, ya mereka berdua pokoknya romantis-romantisan. Beda jauh dengan Shaggy dan juga Scooby yang malahan ngelawak menggunakan kostum itu berlaga seperti monster dan hal-hal lainnya. Scene pun ditutup di mana kita diperlihatkan para Mystery Inc yang kembali diterima oleh para warga kota dan bahkan mereka pun merayakan party bersama dan film pun berakhir.